Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas pengaruh dari salah satu senjata kuno yang ada dalam cerita One Piece, yaitu senjata kuno Poseidon yang merupakan seorang putri duyung dari kerajaan Ryokugyu yang bernama Putri Shirahoshi. Lalu kira-kira apa ya pengaruh dan peran penting Shirahoshi dalam cerita One Piece ke depannya? Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin Vivi ingetin dulu, jangan lupa like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Kalau sudah, terima kasih banyak dan yuk kita tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Menurut aku, sebagai senjata kuno jelas Poseidon sepertinya akan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menjadi alat menghancurkan dunia. Dan perlu kita ingat ya guys, kalau senjata kuno atau ancient weapons adalah 3 buah senjata legendaris yang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, ketiga senjata kuno tersebut adalah Pluton, Poseidon, dan Uranus. Ya, meskipun sebenarnya masih ada banyak misteri yang terkait dengan senjata kuno ini, tetapi ada beberapa hal yang sangat menarik khususnya mengenai senjata kuno Poseidon yang akan kita bahas kali ini guys. Yaitu mengenai bagaimana senjata kuno tersebut ternyata tidak hanya memiliki bentuk berupa benda saja, tapi juga bentuk makhluk hidup. Nah, seperti yang kita tahu guys, berdasarkan informasi resmi yang diberikan oleh Oda Sensei sejauh ini, memang salah satu senjata kuno yaitu Pluton dikatakan sebagai kapal perang yang memiliki daya hancur yang begitu besar. Ia hanya dengan sekali tembakan saja mampu untuk menghancurkan sebuah negara. Jadi nggak usah heran sih, karena memang pada dasarnya kapal perang merupakan senjata. Sementara Uranus masih menjadi misteri baik itu wujud ataupun kekuatannya dari senjata kuno ini. Sedangkan Poseidon merupakan seorang putri duyung raksasa yang bernama Putri Shirahoshi. Tentu kalian semua masih ingat ketika petualangan kelompok bajak laut Goldie Roger saat berada di Pulau Manusia Ikan. Ada sebuah momen di mana Madame Shirley meramalkan jika Raja Neptune akan memiliki seorang anak perempuan yang akan lahir dengan kekuatan yang sangat besar yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Dan hal ini pun yang menjadi alasan kuat kenapa ketika itu Roger dan anggota bajak lautnya ingin pergi ke Pulau Manusia Ikan. Karena sebelumnya Roger telah mendapatkan informasi mengenai senjata kuno Poseidon yang tertulis di sebuah batu Rio Poneglyph yang berada di Pulau Langit. Kalau di Pulau Manusia Ikan tuh ada senjata kuno Poseidon. Tapi sayangnya guys, ketika Roger dan krunya tiba di Pulau Manusia Ikan, Roger tidak menemukan senjata kuno Poseidon yang dimaksud. Ya, Shirahoshi ketika itu memang belum lahir. Menurut Madame Shirley, hanya tinggal 10 tahun lagi untuk menunggu kelahiran Shirahoshi. Namun Roger tidak bisa menunggu karena harus melawan penyakitnya. Oh ya guys, Poseidon ini dikatakan memiliki siklus hidup setiap 100 tahun sekali. Jadi bisa dibilang era Roger ketika itu memanglah tidak tepat dengan kelahiran senjata kuno Poseidon. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya, bagaimana bisa seorang putri duyung raksasa bisa menjadi sebuah senjata yang mampu menghancurkan dunia? Padahal kita semua tahu jika Shirahoshi ini merupakan seorang putri duyung yang sangat lemah dan cengeng. Memang sih senjata kuno Poseidon ini memiliki bentuk seorang putri duyung raksasa. Namun perlu diingat ya guys, kalau Shirahoshi ini bukan seorang putri duyung biasa, melainkan seorang putri duyung raksasa yang memiliki kemampuan untuk berbicara dan mengendalikan monster laut yang berukuran sangat besar. Perlu dicatat guys, raja dari kerajaan Manusia Ikan saja, yaitu Raja Neptune tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, ketika Ratu Otohime mengetahui kekuatan dari Shirahoshi, dia pun menyatakan bahwa inilah kekuatan terkuat yang ada di dunia ini. Bahkan Ratu Otohime pun menyadari, jika kekuatan tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, maka akan ada bencana yang sangat besar yang akan terjadi di dunia ini.
Itu sebabnya guys, kenapa Ratu Otohime melakukan sekuat tenaganya untuk melindungi putrinya. Yaps, kekuatan untuk bisa berkomunikasi dengan para Sea Kings atau monster laut, serta memberikan mereka perintah menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Tentu nakama semua sudah tahu alasan kenapa tidak ada satu kapal pun yang berani melewati perairan Campbell, kecuali kapal milik pemerintah dunia dan angkatan laut. Ya, karena Campbell adalah seorang monster laut yang berukuran raksasa dan bahkan tidak ada angin yang bertiup di perairan tersebut. Itu artinya jika ada orang yang nekat melewati perairan Campbell, maka sudah dapat dipastikan akan menjadi makan yang sangat lezat bagi para monster laut raksasa. Bisa dibayangkan bukan betapa mengerikannya perairan Campbell? Bahkan penjara bawah laut Impel Down pun terletak di perairan Campbell. Dan seorang putri duyung raksasa yang bernama Shirahoshi mampu untuk mengendalikan monster-monster raksasa tersebut. Ya, walaupun Shirahoshi adalah seorang putri duyung yang lemah, namun bukan berarti putri Shirahoshi mampu untuk dikendalikan oleh semua orang atau pihak tertentu. Seperti para Tenryubito yang ketika itu akan menculik putri Shirahoshi ketika di pertemuan Reverie. Karena seperti yang kita tahu guys, pada manga One Piece chapter 626, Ratu Otohime pernah mengatakan bahwa Poseidon membutuhkan seseorang untuk membimbingnya. Dan jika orang tersebut sudah datang, maka akan terjadi perubahan besar pada dunia One Piece. Jadi perlu diingat guys, Shirahoshi memang akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dunia One Piece ke depannya. Namun perlu diingat guys, harus ada seseorang yang mampu memberikan perintah kepada putri Shirahoshi, termasuk perintah untuk menghancurkan dunia One Piece. Dan menurut aku, satu-satunya orang yang pantas menjadi pembimbing dari putri Shirahoshi adalah Monkey D. Luffy. Lalu apakah Luffy adalah seorang yang dimaksud oleh Ratu Otohime? Yaps, jawabannya sudah sangat jelas ada pada manga One Piece chapter 1043. Kalau Luffy akan menjadi penerus Joy Boy. Artinya jika kemudian Shirahoshi tetap berada di pihak Luffy, maka mereka akan mampu untuk menepati janji Joy Boy yang diinginkan sejak lama. Yaitu membawa Bahtera Noah dan para penduduk pulau manusia ikan untuk saling hidup berdampingan di daratan bersama dengan seluruh ras yang ada di dunia One Piece. Tetapi yang menjadi PR besar bagi Luffy saat ini adalah bagaimana Shirahoshi tetap bisa aman sampai waktunya tiba. Ya, sebuah perang besar sepanjang sejarah dunia One Piece, perang melawan pihak pemerintah dunia dan sekutunya, sebuah perang yang bernama Perang Tahta. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivi tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!